这个时候，现在就走。看来，贝出力，罗检察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 671 sampai 672 atau episode 697 sampai 698 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang berhasil membuat kabur Master Mata Jernih, kemudian dia pun melanjutkan pelatihannya. Setelah itu kemudian, ia menemui gurunya pemimpin kota kekacauan primal untuk memberikan peta kapal semesta yang telah ia dapatkan. Itu semua Lu Feng lakukan sebagai kontribusi dia terhadap ras manusianya. Dan kemudian setelah itu ia pun pergi dan menghilang dari hadapan gurunya, pemimpin kota kekacauan primal. Kemudian setelah itu di istana yang sakti, sederhana dan polos. Langit telah melimpahkan kepada kita manusia. Hahaha, peta 3 negeri paling berbahaya ini, dengan peta ini, di seluruh samudra semesta, hanya akan ada beberapa kelompok kekuatan besar yang bisa dibandingkan dengan kita manusia. Pencipta kapak besar tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, setelah kejadian di kapal semesta, aku tidak punya banyak peluang. Oleh karena itu, aku telah meninggalkan kapal semesta dan kembali ke sektor puncak miring, yang merupakan tanah keberuntungan aku. Peta yang sebelumnya aku dapatkan setelah penghancuran Master Yuan Ao terpecah, aku hanya khawatir tentang ketidaklengkapan peta. Dengan peta ini untuk menggantikan yang lain, aku akan memiliki waktu yang lebih mudah di sektor puncak miring. Pemimpin kota kekacauan primal, kata kapak besar segera. Luo Feng telah memberikan kontribusi besar kali ini. Mari kita tentukan sebagai 20.000 poin kontribusi. Baiklah, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Jika kamu bekerja lebih keras untuk perbaikan lebih lanjut, kamu akan menjadi bagian dari daftar makhluk tertinggi alam semesta. Kapak besar menghela nafas. Pada saat itu, ras manusia kita akan menjadi lebih kuat. Dengan ban master kamu, mungkin aku bisa mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan master asal. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk dengan lembut. Dia juga tahu tentang ini. Master asal telah ditekan selama-lamanya. Jika dia ingin mendapatkan kembali kebebasannya, seberapa sulitkah itu? Namun, selama kekuatannya kuat, tidak ada yang sepenuhnya mustahil. Sin kemudian berpindah ke suatu tempat, rawa-rawa ada di mana-mana di daerah yang dalam di bagian dalam kapal semesta. Di atasnya ada samudra lava yang tak terbatas. Banyak lava jatuh dari langit, dan bergumpal sebelum mencapai tanah. Yang kemudian berubah menjadi batu hitam, yang tumbuh lebih lembut. Mereka terbang seperti merkuri hitam, dan membentuk rawa hitam. Laut lava berada di bagian atas, dan rawa hitam di bagian bawah. Ini adalah daerah es api yang terkenal. Karena berada di bagian terdalam wilayah inti, ada jutaan tempat berbahaya, itulah sebabnya mereka semua diberi nama acak, tetapi bahayanya tidak dapat diabaikan. Tiba-tiba, gelembung mulai muncul di rawa hitam. Semakin banyak gelembung muncul, dan beberapa air rawa hitam meledak, getaran muncul di daerah ini, dan mereka menyebar. Seketika itu juga, daerah rawa hitam mulai bergetar, dan itu mengerikan. Sekitar 10 tahun cahaya dari daerah itu, sebuah istana kecil tapi halus dengan menara melayang. Di dalam istana ada 3 makhluk besar. Mereka semua memiliki hantu mata tunggal di punggung mereka. Rupanya, mereka adalah makhluk besar dari klan Mata Sakti. Seorang pria raksasa dengan baju besi emas tersenyum. Meskipun sangat berbahaya di wilayah es api, bahayanya dapat diidentifikasi. Itu adalah tempat yang bagus di kapal semesta. Jarang ada harta yang lahir, tetapi setiap kali seseorang muncul, itu setidaknya jenis domain puncak atau jenis istana harta sejati. Debu bayangan, aku sangat iri karena kalian berdua ditempatkan di sini dalam jangka panjang.
Itu memang tempat yang hebat, tetapi ada juga banyak kekuatan di sini. Seorang pria kecil dari klan Mata Sakti menyeringai. Dua alam semesta yang suci tidak peduli, namun beberapa kekuatan dari era alam semesta pertama juga ada di sini. Apakah kamu benar-benar merasa iri? Lapangan emas. Lapangan emas, mari beralih. Bisakah kita? Kata seorang wanita dari klan Mata Sakti dalam jubah hitam longgar, tersenyum. Master Debu Bayangan dan Master Penyihir Roh adalah dua makhluk hebat yang sangat kuat dari klan Mata Sakti. Mereka juga berkawan. Salah satunya hebat dalam pertempuran jarak dekat, sementara yang lain hebat dalam serangan jiwa. Mereka menjelajahi alam semesta, bekerja sama satu sama lain, dan mereka jarang bertemu dengan pertempuran. Biasanya, mereka tinggal di wilayah es api. Tidak, aku tidak akan beralih. Pria raksasa dengan baju besi emas menggelengkan kepalanya. Di seluruh area inti kapal semesta, tidak ada banyak tempat bagus yang kita ketahui klan Mata Sakti. Kami menghabiskan banyak energi untuk menemukan tempat itu. Meskipun tidak banyak barang berharga di sini seperti tempat kamu, namun itu jauh lebih aman. Kamu sangat pemalu, ucap Master Debu Bayangan menyeringai. Tepat ketika perempuan itu ingin mengatakan sesuatu, dia mengerutkan kening. Mata Master Debu Bayangan berkilau juga, dan dia mencoba merasakannya dengan hati-hati. Arah itu, ada di sana. Master Debu Bayangan dan Master Penyihir Roh berbalik ke arah yang sama, lalu melakukan kontak mata. Mereka berdua tahu bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang hebat terjadi. Apakah kamu ingin pergi, lapangan emas? Tanya Master Debu Bayangan. Selamat, sepertinya kita akan mendapatkan sesuatu, kata pria berarmor emas itu. Tentu saja, aku akan pergi. Mungkin bukan hanya klan Mata Suci yang ditempatkan di sana, kalian berdua saja mungkin tidak bisa menahan mereka. Aku perlu datang dan membantu. Kami akan memberi kamu manfaat jika kamu benar-benar membantu kami, kata Master Penyihir Roh. Tapi kami tidak akan memberi kamu apapun jika kamu terbukti tidak berharga. Kami perlu memastikan bahwa kamu mengetahui hal ini. Tentu saja, pria berarmor emas itu mengangguk. Ayo pergi. Baiklah. Istana berubah menjadi cahaya hijau, dan itu bergerak maju di ruang antara samudera lava dan rawa hitam. Sementara itu di ruang lain, terlihat terbang sebuah bangunan berbentuk piramida. Di dalam piramida, seorang pria yang pemberani sedang minum anggur, dan melihat keluar melalui harta karun istananya. Lingkungan luar yang mengerikan membuatnya kedinginan. Hah! Pria yang pemberani itu mengerutkan kening. Apakah ada harta sejati yang baru lahir? Apakah aku benar-benar beruntung? Aku tidak percaya aku mengalami sesuatu seperti ini. Aku akan pergi. Piramida tersebut merasakan arah, dan terbang ke sana. Cahaya kecil berdarah itu terus bergerak maju 100 kali lebih cepat, dari kecepatan cahaya. Di dalam ruang kontrol tersebut, adalah Luo Feng duduk memandang keluar. Dia memegang secangkir teh hijau di tangannya, dan ada ukiran yang terlihat di matanya. Jejak kecil kekuatan sakti meresap. Hah! Mata Luo Feng langsung berubah cerah. Sesuatu yang istimewa, bisiknya. Ruang dan waktu sangat stabil di tempat-tempat berbahaya seperti wilayah es api. Sulit bagi ruang dan waktu untuk bergetar. Apakah para penguasa tertinggi semesta menggunakan kekuatan mereka untuk melanggar hukum? Apakah harta yang sebenarnya lahir? Apakah bencana besar akan datang? Gumam Luo Feng. Mungkin harta yang benar-benar telah dilahirkan. Aku sudah berada di kapal semesta selama hampir 1000 tahun, pikir Luo Feng. Aku hanya mendapat armor iblis pemusnahan iblis gila dengan membunuh Master 5 kekacauan. Adapun harta karun sejati lahir secara alami, yang paling berharga adalah harta jenis teratas tingkat sejati sektor salju api. Aku belum pernah melihat satu pun istana jenis harta karun sejati. Sudah waktunya bagi aku untuk menemukan harta karun sejati yang lebih baik. Harta sejati yang lahir di area inti semuanya hebat. Harta karun sejati yang terlahir secara alami terbaik, yang pernah dilihatnya adalah jenis harta karun sejati jenis puncak, yang tidak ada apa-apanya di area inti. Di tempat-tempat seperti wilayah es api, tipe domain puncak harta karun sejati bahkan tidak bisa bertahan. Aku akan pergi dan melihat. Kemudian Lu Feng bergerak, Luo Feng mengikuti sensasinya. Wilayah es api sangat luas, dan teleportasi hanya dimungkinkan di pinggiran. Luo Feng hanya bisa terbang.
Setelah sekitar 1 bulan, Luo Feng mengerutkan kening. Dia terus menggunakan harta sejati domainnya sektor pemadam kebakaran salju, namun dia menyentuh domain lain di luar. Itu adalah domain beku. Apakah kamu pemimpin Bima Sakti Luo Feng? Kekuatan sakti mentransmisikan suara di dalam domain. Ya, benar. Siapa kamu? Luo Feng tidak bisa mengatakannya dengan suaranya sendiri. Aku serangga rusa. Kekuatan sakti terus mengirimkan suara. Master serangga rusa, betapa beruntungnya aku bertemu dengan kamu di sini, jawab Luo Feng. Dia tidak bisa tahu dengan merasakan domain, namun sekarang, dia tahu bahwa itu adalah Master serangga rusa, makhluk tertinggi dari alam semesta tanah suci bulan ungu. Master serangga rusa adalah makhluk kuno, di antara makhluk-makhluk top dari alam semesta ungu tanah suci. Dia adalah Master alam semesta tingkat 6, karena dia memiliki harta sejati yang tertinggi. Harta karun sejati tertinggi bernama armor Dewa Serangga Rusa. Master Serangga Rusa senang sendirian, dan dia menyukai petualangan. Biasanya, para petualang akan mati dengan cepat di samudra semesta. Namun, Master Serangga Rusa tidak hanya mendapatkan dukungan informasi dari alam semesta bulan suci bulan ungu, tetapi ia juga memiliki kekuatan dan harta sejatinya untuk bertahan hidup. Apakah kamu juga memperhatikan itu? Tanya Master Serangga Rusa. Ya, Luo Feng mengangguk. Aku menuju ke sana. Mari kita pergi bersama. Oke, kata Master Serangga Rusa. Baik. Kemudian sinar cahaya berdarah, dan seberkas cahaya keemasan melesat terbang bersama-sama. Setelah 3 hari berlalu, seketika Luo Feng melihat pemandangan yang mendebarkan di rawa hitam. Sebuah perahu raksasa muncul dari rawa. Perahu itu berwarna hitam, dan cairan hitam menetes dari sana ke rawa hitam. Rawa hitam bergejolak, dan cairan hitam menyembur keluar. Selain dari piramida dan menara berdarah, ada istana lain dengan menara di langit. Apakah itu bayangan dan tukang sihir? Bayangan dan tukang sihir. Luo Feng langsung tahu bahwa itu pasti Master Debu Bayangan dan Master Penyihir Roh, di dalam istana dengan menara. Ya, ini aku dan bayangan dan penyihir. Aku tidak berharap Master Serangga Rusa juga ada di sini, kata suara yang jelas. Dilihat dari domain, itu pasti pemimpin gerombolan Bima Sakti. Kemudian suara Luo Feng ditransmisikan. Ini aku tidak berharap pemimpin Bima Sakti dan Master Rusa ada di sini bersama-sama, kata Master Penyihir Roh. Kami menuju ke tempat yang sama, kata Luo Feng. Tidak senang melihat kita di sini, kata Master Serangga Rusa. Haha, aku senang sekali. Aku telah bertemu kelahiran kapal makam ini. Aku sangat beruntung. Luo Feng tidak bisa peduli tentang yang lain. Dia sedang melihat kapal raksasa yang naik dari rawa yang tak berujung, yang tampaknya lebih dari 10 miliar kilometer. Luo Feng tidak tahu apa itu. Dia mengira itu adalah, paling tidak jenis domain harta karun sejati. Luo Feng terkejut. Itu kapal makam. Tidak ada banyak informasi tentang perahu makam dalam ras manusia. Makam adalah tempat legendaris. Berdasarkan catatan, itu adalah tempat peristirahatan dari makhluk besar mati, yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun beberapa makhluk besar telah masuk sebelumnya, mereka tidak melihat tubuh apapun. Pada saat yang sama, ada banyak barang berharga yang tersisa di makam, jadi banyak makhluk besar ingin masuk. Namun, yang lebih muda tidak bisa masuk begitu saja. Bahkan para master tertinggi alam semesta tidak bisa masuk. Namun, seseorang dapat memasuki kapal makam tersebut. Ini adalah perahu makam yang legendaris. Luo Feng memandang kapal kuno itu dengan cermat. Kapal hitam besar yang menjulang tinggi terus menanjak, menyebabkan seluruh rawa hitam bergetar. Dibandingkan dengan kapal hitam, Luo Feng dan teman-temannya tampak sangat kecil, sehubungan dengan ukuran tubuh dan aura. Untuk setiap master semesta yang hadir, jika bukan karena harta mereka yang sebenarnya, saat mereka jatuh ke rawa hitam, mereka pasti akan hancur. Serangan kekuatan penuh tidak dapat mengguncang rawa hitam, tetapi kapal hitam ini mengguncang sebagian besar dari rawa hitam dengan mudah. Bagaimana kita merebut harta ini? Aku belum pernah mendengar metode apapun. Banyak pikiran mengalir di benak Luo Feng. Ada banyak legenda tentang perahu makam,
tetapi tidak ada seorang pun dalam kemanusiaan yang pernah memilikinya sebelumnya, dan di antara hampir 100 kelompok kekuatan di seluruh samudra semesta, 2 tanah suci mungkin adalah satu-satunya yang pernah berhasil merebutnya sebelumnya, jadi bisa dimengerti bahwa tidak ada yang tahu bagaimana merebut harta ini. Memberinya dengan jejak kehidupan, tidak sepertinya. Jika menandainya saja itu mungkin bisa, maka Master Serangga Rusa, Master Bayangan Debu dari klan Mata Sakti, dan Master Penyihir Roh tidak akan begitu damai. Master Serangga Rusa, Luo Feng tiba-tiba melakukan transmisi suara, kali ini diarahkan hanya untuk Master Serangga Rusa, sehingga Master Penyihir Roh dan Master Debu Bayangan tidak akan menyadarinya. Pemimpin Bima Sakti, jawab Master Serangga Rusa. Aku memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan, jadi aku tidak memiliki informasi tentang kapal makam. Meskipun aku telah mendengar tentang legenda-legenda itu, secara praktis aku tidak memiliki pengetahuan dalam hal fakta yang sebenarnya. Apakah kamu, Master Serangga Rusa, dapat berbagi beberapa pengetahuan kamu tentang hal itu dengan aku? Hahaha, mengapa aku harus memberitahumu? Tanya Master Serangga Rusa kembali. Luo Feng hanya tersenyum dan menjawab, seolah-olah dia tidak keberatan, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengatakan apa-apa padaku. Aku hanya akan mengikutimu, Master Debu Bayangan, dan Master Penyihir Roh, ketika kalian beraksi. Kamu benar-benar ingin tahu? Tiba-tiba Master Serangga Rusa bertanya. Tentu saja, jawab Luo Feng. Aku baik-baik saja memberitahumu, tapi aku punya satu syarat, kata Master Serangga Rusa. Aku pikir seharusnya tidak ada makhluk hebat lain dari Tanah Suci Bulan Ungu di sini di wilayah es api. Ketika perahu makam telah sepenuhnya muncul, yang aku kira akan segera muncul, memanggil sesama makhluk besar lainnya, sama sekali tidak ada pertanyaan. Mereka tidak akan bisa sampai di sini tepat waktu, aku mungkin kuat, tetapi aku khawatir aku akan menjadi sasaran serangan. Apakah kamu bersedia berada di belakang aku dan memanggil untuk saat ini? Jika kamu setuju, maka aku akan memberitahu kamu informasi terperinci tentang kapal makam ini. Jika tidak, lupakan saja. Setuju. Luo Feng tidak ragu sama sekali. Namun, aku hanya akan mengikuti perintahmu di depan orang banyak, sebelum harta karun, jangan salahkan aku jika aku berperilaku sebaliknya. Sebelum harta karun, tentu saja kita akan bergantung pada kemampuan kita sendiri, jawab Master Serangga Rusa. Kita sepakat, jawab Luo Feng. Dia tahu mengapa Master Serangga Rusa takut dengan kelompok kekuatan lain. Meskipun Master Serangga Rusa memiliki harta sejati yang tertinggi, itu hanya baju besi tertinggi. Meskipun kuat dalam pertahanan, ketika dalam pertempuran tatap muka, itu tidak menawarkan banyak keuntungan. Berkelahi dengan makhluk besar lainnya misalnya, Master Alam Semesta tingkat kelima melawan Master Semesta tingkat keempat, yang saling bertarung satu sama lain, yang paling bisa dilakukan baju besi adalah, membawa Master Semesta lapis keempat ke posisi yang tidak menguntungkan. Pembunuhan tidak terlalu layak, kecuali dengan pengekangan mutlak. Seperti Master Mata Jernih, serangan jiwanya dapat membuat lawannya menjadi bingung secara instan, di mana semua kemampuan untuk melawan akan menjadi hilang. Mungkin pengekangan mutlak semacam ini akan berhasil. Beberapa eksistensi tingkat kelima masih bisa bertahan hidup, ketika bertanding dengan makhluk tertinggi alam semesta, jadi jika mereka diadu dengan hanya Master Semesta tingkat 6, hasilnya jelas. Master Serangga Rusa dapat melepaskan kekuatannya, tetapi jumlah yang dia bisa lepaskan, mungkin hanya jumlah yang bisa dilepaskan oleh Master tertinggi alam semesta di alam semesta primal, meskipun ini akan membuatnya unggul, mutlak akan sangat sulit untuk dapat membunuh salah satu lawannya, atau bahkan untuk membunuh seseorang seperti Luo Feng. Karena kamu sudah setuju, Master Serangga Rusa berkata tanpa penundaan lebih lanjut, aku akan memberimu informasi mengenai perahu makam. Tak terhitung zaman yang lalu, perahu makam adalah alat yang berfungsi untuk sekelompok keberadaan kuno di dalam kapal semesta. Tentu saja, peradaban kuno itu sangat kuat, misalnya, mereka menciptakan pilar-pilar batu bergaris hitam, dan seluruh kapal semesta, yang keduanya, tidak ada di antara kita makhluk besar di samudra semesta masa kini, yang bisa bergerak sedikit pun. Luo Feng menyetujui itu, peradaban itu memang sangat kuat. Dilihat dari petunjuk yang ditinggalkan pada berbagai sumber, banyak harta sejati, bahkan harta paling sejati yang tertinggi, adalah warisan dari peradaban itu.
Suatu tingkat deduksi tertentu dimungkinkan, hanya dengan melihat tulisan informatif yang ditemukan pada harta karun sejati tertinggi, bahwa mereka persis sama dengan tulisan yang digunakan oleh peradaban itu. Ada sejumlah besar benda unik di dalam kapal semesta, pilar batu bergaris hitam, lempeng laut berdarah, perahu makam, dan lainnya, yang metode untuk menandainya dengan jejak kehidupan, untuk membuat mereka mengenali masternya tidak akan bekerja. Aku tidak begitu yakin tentang jenis benda seperti pilar batu bergaris hitam, dan lempeng laut berdarah, tetapi benda seperti perahu makam lebih seperti alat, bukan harta sejati. Misalnya, lanjut Master Serangga Rusa, ketika kamu bersembunyi di dalam perahu makam, dan makhluk-makhluk besar menyerang dari dunia luar, perahu makam dapat menangkal sampai batas tertentu, tetapi masih pada dampak yang kuat, akan ditransmisikan semua jalan masuk. Artinya, perahu makam tidak berfungsi seperti harta karun istana sejati, yang dapat menghalangi dampak hingga nyaris sempurna. Namun, itu adalah berharga yang secara alami, mampu memblokir serangan jiwa. Karena bahan unik yang tersusun darinya, kekuatan sakti virtual tidak akan mampu menembusnya sama sekali. Pertahanannya hanya karena materialnya yang unik. Ingin membuatnya mengenali masternya, seseorang harus memasuki perahu makam, dan menemukan kontrol intinya. Kontrol inti, ucap Luo Feng mengulangi ucapan Master Serangga Rusa. Di dalam seluruh kapal semesta, kata Master Serangga Rusa, ada beberapa kapal makam, tetapi perlu waktu lama bagi seseorang untuk dilahirkan. Setiap kapal makam memiliki kontrol inti yang berbeda. Jadi, kamu sebaiknya tidak mencari tahu tentang kontrol inti dari aku, karena aku sendiri tidak tahu apa-apa. Luo Feng tahu bahwa Master Serangga Rusa pasti memiliki informasi tertentu mengenai kontrol inti, tapi ini rahasia dan juga melibatkan perampasan harta karun sejati. Mengapa dia memberitahu Luo Feng begitu mudah? Jika kamu ingin memasuki kapal makam ini, tidak ada cara lain, kata Master Serangga Rusa. Kamu harus menunggu sampai pintu dibuka. Jika tidak mau membuka sendiri, maka tidak ada yang bisa secara paksa membukanya. Luo Feng bertahan dalam pertanyaannya. Berapa lama menunggu? Secepatnya. Saat itu benar-benar lahir, pintu-pintu biasanya akan terbuka secara otomatis. Tentu saja, ada kemungkinan penundaan tiba-tiba, Master Serangga Rusa menghela nafas. Dari catatan tangan suci aku, ada juga perahu makam yang memiliki pintu yang menolak untuk dibuka setelah kelahiran penuh. Setelah lebih dari 300 era, makhluk tertinggi yang sangat mahir dalam memperbaiki harta sejati, memanfaatkan teknik rahasia untuk menggerakkan perahu makam ini, untuk akhirnya merangsangnya untuk membuka pintunya secara otomatis. Menyempurnakan harta sejati, Luo Feng merasakan sentakan. Untuk menyaring harta karun sejati, seseorang harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang mendalam tentang peradaban tempat asalnya, kata Master Serangga Rusa. Makhluk besar acak tidak akan mampu memahami harta yang ditinggalkan oleh peradaban tertentu, tetapi bagi makhluk besar yang terampil dalam menyempurnakan harta sejati, setelah mempelajari dengan seksama harta karun yang sejati, mereka akan dapat mengungkapkan misteri dari semua ini, harta karun. Adapun perahu makam ini, ada informasi lain. Kamu seharusnya sudah mendengar ini sebelumnya, satu perahu makam dapat menampung 36 makhluk agung, untuk memasuki makam itu. 36 makhluk besar. Luo Feng hanya tahu bahwa, kapal makam bisa membawa makhluk besar ke makam. Hanya satu kesempatan untuk mengendalikan, dan mengemudikan perahu makam, kata Master Serangga Rusa. Begitu berada di dalam makam, perahu makam akan pergi dan tidak lagi dikendalikan. Jadi, bahkan jika kamu berhasil mendapatkan perahu makam, kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati, apakah kamu benar-benar ingin memasuki makam. Setelah kamu memasuki makam, kamu akan kehilangan kapal makam. Sementara itu, perahu makam perlahan-lahan muncul dari rawa hitam, kecepatannya mungkin lambat, tetapi ada gerakan konstan yang berkelanjutan. Sangat cepat, itu menarik dalam harta karun sejati tipe istana, yang merupakan kelompok kekuatan sekolah dewa leluhur dari era reinkarnasi pertama. Generasi demi generasi era reinkarnasi, terlepas dari era reinkarnasi yang mana, akan selalu ada kehadiran sekolah dewa leluhur. Ketika berada di jagat raya, sekolah dewa leluhur pada umumnya sangat kuat. Namun, saat jagat raya dihancurkan untuk memasuki era reinkarnasi baru, makhluk-makhluk hebat dari sekolah dewa leluhur,
yang dipaksa untuk hidup di alam miniatur mereka, tidak lagi memiliki perlindungan terhadap asal-usul alam semesta. Kekuatan mereka akan melemah, dan tingkat persatuan mereka akan sangat berkurang, sehingga tampak saling terpisah. Suara liar terdengar, hahaha, Master Debu Bayangan dari klan Mata Sakti, Master Penyihir Roh, Master Serangga Rusa dari Tanah Suci Bulan Ungu, Liu Jiu Master dari Sekolah Dewa Leluhur Pertama, Pemimpin Bima Sakti. Ini, perahu makam. Cahaya putih pucat yang baru saja tiba, segera menyapu aliran cahaya dan menyerbu ke arah kapal makam. Luo Feng, Master Serangga Rusa, Master Debu Bayangan, dan yang lainnya diejek di tengah-tengah tawa, saat mereka melihat. Mereka bisa melihat cahaya putih pucat mendarat di kapal makam, mencari tempat yang tidak ternoda oleh rawa hitam, lalu mencoba yang terbaik untuk memberi tanda kapal dengan jejak hidupnya. Rupanya, tidak ada yang berhasil. Klan Tengkorak, kamu sangat bodoh. Tawa dingin terdengar di seluruh domain, dan beresonansi di bagian ruang itu. Kita semua akan menyaksikan dari jauh, tidak ada yang mencoba membuat kapal mengenali seorang master. Bukankah sudah jelas bahwa seorang master tidak dapat dikenali? Kamu masih mencoba untuk mengadili kematian kamu dengan mencoba membuatnya mengakui seorang master. Lelucon yang sangat bagus. Klan Mata Sakti, kamu juga bodoh. Kata suara melengking yang menyarankan karakter liar terdengar. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, jadi omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tentu saja, aku sadar bahwa perahu makam tidak dapat mengenali seorang master, tetapi tetap saja, aku harus mencoba. Siapa tahu, perahu makam ini mungkin berbeda dari yang lain. Dan siapa yang tahu, kalian, klan Mata Sakti mungkin sudah memiliki beberapa, yang mencoba membuat perahu mengenali seorang master sebelum aku. Dia benar, klan Mata Sakti adalah yang pertama tiba. Mereka, memang, mempelajari perahu makam yang muncul dengan hati-hati, dan berusaha membuatnya mengenali seorang master. Namun, klan Mata Sakti berasal dari era reinkarnasi pertama, mengenai informasi tentang kapal makam, jumlah mereka kurang, dibandingkan dengan dua alam tanah suci. Klan Kerangka Bodoh, berhenti mencari alasan, suara dingin itu melanjutkan. Berhentilah menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri, klan Mata Sakti, ucap suara melengking itu mendengking. Kelompok-kelompok kekuasaan lain yang hadir, tidak membuat ucapan tunggal. Klan Tengkorak dan Mata Sakti, keduanya klan puncak dari era reinkarnasi pertama. Meskipun klan Tengkorak mungkin sedikit lebih lemah daripada klan Mata Sakti, itu masih musuh terakhir. Bakat kedua klan saling mengutuk. Selama hampir 3 era reinkarnasi, perkelahian tanpa henti telah terjadi di antara kedua klan. Mampu mempertahankan kekuatan yang kuat seperti itu, sementara di bawah penindasan klan Mata Sakti, orang bisa membayangkan kekuatan klan Tengkorak. Setelah waktu berlalu beberapa lama, setengah bulan lagi berlalu, dan tidak ada kelompok kekuasaan lain yang datang. Sekarang, ada 5 kelompok, yaitu, klan Mata Sakti, klan Kerangka, Sekolah Dewa Leluhur Pertama, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Manusia. Luo Feng tahu dia sendirian, jadi bagaimana dengan kelompok lain? Semua orang di dalam istana harta karun sejati mereka sendiri. Berapa banyak makhluk besar yang ada di istana harta karun sejati itu? Tidak ada orang lain yang tahu. Mungkin klan Tengkorak memiliki beberapa harta yang sejati, istana dengan hanya 1 orang di dalamnya. Mungkin ada 2 makhluk besar dari klan Mata Suci di dalam, atau mungkin ada lebih dari 2. Sebelum pertempuran terjadi, sulit dikatakan. Perahu makam akhirnya menyelesaikan kemunculannya, dasar seluruh kapal telah meninggalkan rawa hitam, dan samar-samar terlihat tergantung di udara. Pada saat yang sama, pintu kabin mulai bergetar. Pintu kabin akan terbuka. Bima Sakti, ayo pergi, Master Serangga Rusa mengirimkan perintahnya kepada Luo Feng segera. Piramida menara merah tua Luo Feng mengikuti dari belakang Master Serangga Rusa, ketika mereka segera terbang menuju kapal makam yang menjulang tinggi, yang cukup jauh. Cepat, awasi terus Master Serangga Rusa. Dia memiliki paling banyak informasi. Pertahankan. Kelompok kekuatan lain melihat Master Serangga Rusa dan Luo Feng berlari, tanpa berpikir 2 kali, mereka segera terbakar dengan kekuatan sakti mereka, untuk mendorong harta sejati istana mereka ke bentuk akhir. Kemudian, dengan kecepatan yang dipercepat hingga 100 kali kecepatan cahaya, mereka berubah menjadi garis-garis cahaya, dan lepas landas ke arah perahu makam.
Semua 5 entitas, Luo Feng, Master Serangga Rusa, Klan Mata Sakti, Klan Tengkorak, dan Sekolah Dewa Leluhur berubah menjadi 5 aliran cahaya, dan terbang melintasi ruang kosong, menuju kapal makam. Melayang melintasi langit di atas rawa hitam, perahu kuno itu perlahan mulai bergetar dan bergetar. Kemudian sebuah pintu muncul di sisi salah satu dinding luarnya. Pintunya naik perlahan, lorong di belakangnya jadi lebih besar. Di sana, pintu kabin kapal makam telah terbuka. Cepat, masuk. Dengan sedikit penyesuaian pada rute penerbangan mereka, 5 aliran bermuatan cahaya, di kejauhan menjadi garis lurus ke arah lorong di belakang pintu yang naik itu. Master Serangga Rusa, kekuatanmu adalah yang terkuat, dan juga, kamu yang paling akrab dengan perahu makam. Aku pikir yang terbaik adalah kamu yang terakhir masuk. Suara terkekeh yang gila terdengar, ketika aliran bayang-bayang buram, emas menyapu Master Serangga Rusa, dengan cara yang tidak terkendali, dan di udara, bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya sedang berkumpul. Kemudian, segera, parang besar namun primitif terbentuk. Suara milik Sekolah Dewa Leluhur pertama terdengar keras dan jelas. Master Serangga Rusa, kamu sudah memiliki harta sejati yang tertinggi. Mengapa kamu masih berlomba untuk satu harta sejati dengan kami? Seketika, banyak kupu-kupu muncul di ruang kosong, kupu-kupu dari berbagai warna terbang kemana-mana, dan saling berhadapan. Kemudian mereka menyerang Master Serangga Rusa dengan membabi buta. Serangga Rusa, secara kebetulan, 2 musuh bebuyutan, Klan Tengkorak dan Klan Mata Sakti, juga mulai menyerang Master Serangga Rusa. Sebaliknya, tidak ada yang menyentuh Luo Feng. Jelas, Master Serangga Rusa adalah ancaman terbesar bagi mereka, karena ia adalah yang paling kuat, di antara mereka semua, dan ia memiliki pemahaman terbesar tentang perahu makam. Jika mereka tidak bertindak bersama untuk menghalangi dia, perahu makam akan mendarat di tangan Master Serangga Rusa hampir diberikan. Dari setiap Master Semesta yang hadir, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka tentu tahu apa yang harus dilakukan. Parang ruang kosong raksasa, kupu-kupu mabuk yang tak terhitung jumlahnya, angin puyuh putih, di bawah serangan bersama, pagoda emas yang awalnya terbang dengan kecepatan tinggi, langsung menghilang. Di udara, seekor binatang muncul. Ditutupi dengan sisik hitam, itu memiliki tubuh besar, yang tampak seolah-olah setiap inci itu adalah senjata. Pada setiap sambungan beberapa ratus pasang cakar tajamnya memiliki duri yang tajam, dan ekornya menyerupai ekor kalajengking. Ekornya dibagi lebih jauh menjadi hampir 1000 simpul dan di sekitar setiap simpul di ekornya, ada warna cian yang aneh. Saat binatang itu muncul, hati Luo Feng tersentak. Satu-satunya bagian dari seluruh binatang, yang bisa dianggap normal adalah kepalanya, yang menyerupai binatang seperti rusa. Serangga Rusa, Luo Feng bergumam. Master Serangga Rusa mampu mengubah dirinya menjadi binatang yang tangguh, menakutkan dengan bantuan harta karunnya yang tertinggi sejati. Karena ia telah menamai dirinya sendiri, Master Serangga Rusa setelah mendapatkan harta sejati tertinggi ini, binatang buas ini disebut Serangga Rusa. Serangga Rusa berjingkrak di ruang kosong, dengan kepala yang tampak lembut membiarkan mengaum cukup keras, hingga menyebabkan ruang kosong bergetar. Ruang kosong bergetar dan mengungkapkan getaran-getaran yang terlihat dan menyebar ke segala arah. Parang ruang hampa raksasa itu, kupu-kupu mabuk yang tak terhitung jumlahnya, angin puyuh putih, dihancurkan dan hancur berantakan untuk akhirnya dimusnahkan, oleh raungan keras ini. Bima Sakti, ikuti aku. Serangga Rusa terbang dengan cepat, tetapi secara bersamaan mengirimkan perintahnya kepada Luo Feng, melalui kekuatannya yang sakti. Tentu, Luo Feng diam-diam terengah-engah, tapi dia tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Serangga Rusa telah menjadi gila. Saat dia tiba, dia mulai menggunakan harta karun sejati yang tertinggi. Hentikan dia, perahu makam ini, itu pasti milik kita. Buat dia mengurangi kecepatannya. Pemimpin Bima Sakti, mengapa kamu tidak membantu menghentikan Master Serangga Rusa? Jika dia masuk ke sana lebih dulu, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut harta karun itu. Pemimpin Bima Sakti, pertama kita akan menghentikan Serangga Rusa. 2 transmisi suara mencapai Luo Feng, keduanya memintanya untuk membantu upaya mereka menghentikan Serangga Rusa. Sebaliknya, Luo Feng mengabaikan permintaan mereka. Kamu akan menyesali ini sebentar lagi. Kamu semua benar-benar penuh omong kosong.
Luo Feng mengirimkan jawabannya. Menyesal, memang. Serang aku semua yang kamu inginkan, jika kamu punya nyali. Beberapa dengusan dingin terdengar, lalu klan Mata Sakti, sekolah dewa leluhur pertama, dan klan Tengkorak tidak lagi memperhatikan Luo Feng. Pada titik waktu ini, mereka tidak akan terganggu untuk berurusan dengannya. Musuh terbesar mereka adalah Master Serangga Rusa. Ketiganya terlihat meluncurkan pukulan berat, berturut-turut di seluruh domain, dengan gila-gilaan mengepung Master Serangga Rusa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, mereka yang berani berkeliaran di domain internal, biasanya hanya Master Alam Semesta tingkat kelima, dan segelintir Master Alam Semesta tingkat 4, yang sangat kuat dalam kemampuan mereka untuk bertahan hidup, kadang-kadang terlihat berkeliaran di domain internal. Pada saat itu, pihak lain menyerang serangga rusa dari segala arah dengan upaya bersama. Binatang buas, serangga rusa, berlari kencang di sekitar ruang kosong, membiarkan serangan raungan dengan gelombang suara, dari dampak yang sangat kuat. Namun klan Mata Sakti, sekolah dewa leluhur pertama, dan klan Tengkorak juga menyerang dengan paksa. Dengan demikian, kecepatan Master Serangga Rusa tampaknya terpengaruh, dan menjadi jauh lebih lambat. Saat kecepatan Master Serangga Rusa berkurang, aliran cahaya merah mengikuti dari belakang dan langsung memotongnya. Itu Luo Feng. Jangan khawatir tentang Bima Sakti. Dia tidak punya firasat tentang tata letak inti kapal makam. Kita hanya harus menghentikan Master Serangga Rusa, maka semuanya akan baik-baik saja. Master Serangga Rusa sama sekali tidak meminta bantuan Luo Feng. Sebagai gantinya, dia menerobos serangan, satu demi satu, ketika dia menyerbu menuju pintu masuk. Jaraknya masih sangat jauh, jadi mengapa Luo Feng dan teman-temannya semua bergerak begitu cepat? Aliran cahaya merah, melesat melalui pintu masuk dalam sekejap. Mengikuti dengan cermat adalah, Master Serangga Rusa, yang bergerak di bawah pengaruh pembatasan, dan klan Mata Sakti, klan Tengkorak, dan sekolah dewa leluhur pertama, yang semuanya tampaknya berlari melalui pintu masuk gerbang, pada saat yang sama. Hah, tempat ini, di dalam kapal makam, lingkungan tampak aman. Satu demi satu, makhluk-makhluk besar keluar dari harta karun sejati istana puncak mereka, yang tidak mengesankan, karena siapapun yang mampu melewati daerah es api, setidaknya akan memiliki harta sejati istana puncak. Ini, yang pertama berlari adalah Luo Feng, dan dia mencari di sekitar tempat itu. Dia telah menyerbu ke lorong setelah melewati gerbang, lalu dengan cepat tiba di lapangan umum yang tak berukuran besar. Atau apakah itu aula besar? Apapun itu, berdiameter 100 juta kilometer dengan mudah, dan itu benar-benar kosong. Permukaan halus yang tak tertandingi adalah, yang bisa dilihat orang pada pandangan pertama, dan hanya itu yang bisa dilihat orang sesudahnya. Adapun perbatasan alun-alun umum, ada banyak lorong, semua mengarah ke arah yang berbeda. Ini membingungkan Luo Feng, karena ia bingung arah mana yang harus dipilih. Jika dia membuat pilihan yang salah, banyak waktu akan terbuang sia-sia, dan waktu yang telah terbuang tidak peduli sependek apapun, akan berarti kehilangan kendali inti bagi makhluk hebat lain. Maka dia tidak akan bisa membuatnya mengenali masternya. Master Serangga Rusa tiba-tiba mengirim pesan. Bima Sakti, ikuti aku. Master Serangga Rusa terbang jauh ke kejauhan segera. Mata Luo Feng berbinar, dan dia tidak membuang waktu untuk mengikuti dengan cermat, menyerbu guru Serangga Rusa. Dari klan Mata Sakti, hanya dua Master Semesta muncul, yaitu Master Debu Bayangan dan Master Penyihir Roh. Dari sekolah Dewa Leluhur pertama, hanya satu yang muncul, yaitu Master Liu Jiu. Dari klan Tengkorak hanya ada satu, yaitu Master Laut Jiteri. Setelah melihat Master Serangga Rusa dan Luo Feng bergerak, keempat Master Semesta mengejar hampir pada saat yang sama, seolah-olah mereka dilatih untuk membuat tanggapan terkondisi. Awasi Serangga Rusa, dia tahu kemana harus pergi. Ikuti terus Serangga Rusa, jangan biarkan Bima Sakti mengambil keuntungan dari situasi ini. Dalam sekejap, keempat Master Semesta yang mengejar dari belakang, melakukan serangan yang berkisar, dari serangan jiwa ke tipe serangan jarak jauh, atau bahkan serangan domain. Pada saat itu, keempat dari belakang dan dua di depan, saling bertukar pukulan dengan kecepatan kilat. Namun mereka semua masih bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Serangga Rusa pasti menggunakan aku untuk menyerap beberapa dampak dari yang lain, pikir Luo Feng sambil terus mengejar Serangga Rusa di depannya.
Tapi dibandingkan dengan kelompok yang terdiri dari klan Mata Sakti, klan Tengkorak, dan sekolah Dewa Leluhur Pertama, antara 3 kelompok kekuatan dan aku yang paling lemah. Bahkan jika aku berhasil menghentikan Master Serangga Rusa, ketika kita akhirnya harus berjuang untuk harta karun itu, bagaimana aku akan memenangkan ketiganya sendirian? Jika aku mengikuti Serangga Rusa, maka Serangga Rusa akan menarik sebagian besar perhatian dari lawan kami, mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan dari kemalangannya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.